Sekarang saya nunjuk Sultan. Cerita apaan ya? Bingung saya. Mau cerita gimana? Oke, Jangan dulu. teman-teman, salam kenal lagi ya. Kalau yang setelah lulus belum pernah ketemu, ya 10 tahun yang kemudian ya wujudnya sama sih gini-gini aja. Sama-sama jelek. Salam super, salam super. Oke, teman-teman, mungkin cerita kalau dari saya sih, kalau dibikin drama ya bisa jadi drama, kalau dibikin novel ya nggak jadi karena ceritanya nggak asik. FTV, Eh, FTV. yang jelas sih setelah dari SMA apa ya rasanya ini yang sering saya ceritain kalau misalnya entah kenapa adik-adik kelas kita selalu minta saya jadi ngisi motivasi padahal ya tidak memotivasi sih. Tapi lika-likunya setelah lulus dari SMA sempat nggak kuliah setahun itu menjadi hal yang waktu itu mikirnya sebagai kegagalan besar pertama. Ngapain sekolah jauh-jauh di Bandung tapi ternyata ya nggak berdampak gitu. Tapi ternyata itu dari sudut pandang manusia ya. Tapi ternyata kalau misalnya kita mikirnya dari boleh di mute dulu yang lagi ada suaranya agak keganggu. Oke, ya. Jadi setelah lulus nggak kuliah, awalnya ya memang secara emosi, secara nafsu pribadi sih rasanya sia-sia dan nggak apa ya, nggak sesuai ekspektasi. Tapi ternyata itu yang terbaik sih ya. Akhirnya saya dapat kerjaan dan ternyata dari kerjaan itu bisa menghidupi keluarga dan ternyata tidak lebih dari 1 tahun kita lulus kuliah, bapak saya almarhum meninggal dan mau nggak mau berarti beban keluarga karena saya anak paling gede itu jadi tulang punggung dan akhirnya saya kejawab oh ternyata maksudnya kayak gini. Saya nggak tahu kalau ternyata saya ditakdirin kayak teman-teman sempat kuliah dulu mungkin adik saya jadinya nggak sekolah, saya bisa jadi sarjana tapi adik saya nggak sekolah. Jadi ya singkatnya sih apa namanya ya, apa yang kita alami sekarang itu yang terbaik sih. Nah itu akhirnya ya bisa lulus S1 juga ya. Lalu kalau pengalaman kerja ya jelas sih sekarang apa namanya, kalau dihitung paling banyak ya karena dimulainya dari 2010 sampai 2010 2020 kurang lebih saya udah 4 tempat ya. Pertama di perusahaan Jepang, terus di Unilever, lalu yang sekarang terakhir itu di perusahaan Jepang juga. Kalau misalnya fokus pekerjaannya saya di quality management system, jadi saya memastikan sistem yang ada di perusahaan, kebetulan perusahaan ini punya 15 cabang dan saya jadi bagian corporate-nya. Jadi saya harus mengontrol 15 cabang ini, kadang harus ke Sumatera, kadang harus ke Kalimantan, ke Surabaya dan lain sebagainya ya. Kurang lebih intinya memastikan sistem berjalan dan efektif enggak. Itu sih. Ya, kalau misalnya dimiripin sama Bang Fajar tadi, saya baru 2018 kemarin nikah, lalu punya anak, dan alhamdulillah di sini ada yang belum nikah belum? Saya cek udah semua, Abu Yazid udah, Arpan udah. Tapi yang kalau ternyata ada yang belum nikah, menurut saya sih jangan takut buat nikah. Ternyata nikah itu benar-benar membawa rezeki sih. Ya setelah nikah ternyata rezekinya dapat kerjaan lebih baik, setelah nikah rezekinya dapat hunian dan lain sebagainya. Jadi bener itu yang namanya kalau kata Pak Ustadz janji Allah itu nggak mungkin ingkar sih. Jadi ya jalani aja. Itu sih kurang lebih. Terima kasih, saya balikin lagi ke
Bang Fajar. Sebentar Ton, nanya dulu. Dulu katanya sempat punya ini ya, tempat panen jamur gitu ya Oh iya, di Bandung. itu tahun 2012 sih. Tahun 2012 waktu itu saya punya duit lumayan sih, ada 30 juta. Tahun 2012 loh ya. 30 juta akhirnya saya karena saya orang agak baperan ya, agak baperan. Saya bisa seperti ini karena Cisarua dulu. Akhirnya saya balik bawa duit 30 juta itu ngebangun ya mungkin orang terdekat yang bisa saya temui di sana Bang Kos. Akhirnya saya kerja sama beliau lalu bikin ya awalnya menarik ketika saya kerja waktu itu di Unilever dan ternyata saya bisa dapat sampingan pekerjaan itu ya 3 juta gitu, 3 juta dari usaha jamur itu berjalan tapi ya nggak lama 2 tahun dan setelah 2 tahun itu habis buat operasional. Jadi karena ya banyak kisahnya sih mungkin saya terlalu percaya sama orang, mungkin juga saya juga karena ini pelajaran berharga sih. Pelajaran berharganya ketika kita memulai bisnis jangan sesekali kita lepas lalu kita bergaya-gaya seperti orang yang sudah mahir berbisnis dikontrol dari jarak jauh. Itu menurut saya cukup fatal ya. Terkecuali misalnya kita kayak udah kayak Sandiaga Uno gitu, kita punya bisnis di London, di Amerika, lalu kita kontrol dari Indonesia itu mungkin. Tapi kalau misalnya macam kayak saya punya duit sedikit, lalu gaya-gaya punya bisnis tapi dikontrol dari jarak jauh ya nonsense sih, nggak masuk akal. Kecuali laki ya, itu sih. Oke Sultan, makasih banyak. Kira-kira Sultan di mana? yang lain ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya lagi? Jangan ditanya lah. Tinggal. Di mana? Tinggal di Cikarang. Nanti aja Sekarang. nanya-nanya panjang nanti. Kalian aja. Nggak apa-apa, Biar nanya aja. Boleh. Kang Ajis masuk. Gimana? Assalamualaikum Kang Ajis. Siapa nama anaknya? Arjuna Raya Ibrahim. Istrinya orang mana, Ton? Orang Cikarang. Ya, dapat lokalnya lokal Cikarang. Mantap Beda sama bro. Ferry ya? Lokal 13. Lokal Di Cikarang dari tahun berapa? dari 2010 nggak pindah-pindah. Pada Cikarang. Oh Ya, ya, Bang. kita sempat Cikarang sih tahun 2014-15. Yang di Delta Mas itu ya pernah cerita. Masih ada yang mau nanya? Next aja. Next Sultan mau milih siapa Ton yang mau cerita selanjutnya? Ada Menteri BUMN kayaknya. Wih, Syekh Arif. aduh. Pak Erik, silakan Pak Erik. Oh, Arif Thohir. Ya itu. Arif Tahir udah, Arif Tahir. Mas Bul, silakan Mas Bul. Ya kalau saya puji. Ya, sebenarnya Anda bukan di BUMN. Saya pejuh. Kantor doang, numpang di BUMN. Wah, marah. No, jangan dibahas. Masih kita saya pejuh. Kacau. Oke, jadi itu bukan BUMN, Anda yang bekerja bukan di BUMN. BUMN itu ya apa, numpang kerja di sana, tempat kerjanya. Kalau ini sekarang di Kementerian Pariwisata sama Ekonomi Kreatif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kerja di Kementerian Pariwisata, posisinya tuh PNS tapi untuk jabatannya pelaksana masih di bawah lah gitu ya, masih fungsional, jabatan administrasi umum tepatnya tuh lebih ke Direktorat Akses Pembiayaan. Jadi kalau ada teman-teman
di bidang pariwisata ataupun ekonomi kreatif. Misalkan di bidang juga desa wisata, sekarang kita lagi ngadain bantuan, namanya itu bantuan insentif pemerintah. Jadi kalau misalkan punya mau membantu teman-teman ataupun yang punya usaha ataupun siapapun keluarga gitu kan, masyarakat yang di sekitar bisa mengajukan ke bantuan insentif pemerintah gitu. Ini kita baru buka kemarin, jadi udah buka, nanti sampai bulan Agustus kita buka itu. Sekarang Ane tinggal di Depok. Kemarin alhamdulillah ya, Ajis datang ke rumah, ya gak jangka juga dari Sukabumi pakai motor, pakai mobil sih, cuman bawa motor katanya ke Depok. Ketemu di Depoknya, tempatnya di Depok Baru, di belakang SMK Prisma Karmas. Udah menikah, Ane menikah tahun 2015. Sekarang anak dua-duanya laki-laki. Terus istri asli Betawi, keturunan Betawi, asli orang kampung Melayu. Istri 2. Istri satu. Jangan gitu deh, ntar denger. Ini kedengeran sama istri bisa mati nih. Waduh, marah. Ya ada rencana dari. Ya istri satu yang ditunjukin, yang disimpan lebih. Ya paling itu sih yang Anda bisa ceritakan. Monggo kalau mau ada yang ditanyakan, feel free, monggo. Itu setelah lulus langsung kerja di mana? Rip? Dari Unpad ya kalau nggak salah ya? Oh ya, Ane kuliah di Unpad bareng si Agus atau kosan nama Agus. Terus Ane masuk asrama, jadi dapat beasiswa saling bidik misi. Ada beasiswa namanya tuh, sekarang namanya Rumah Kepemimpinan. Dulu tuh namanya PPSDMS, Lulu Fikri. Bareng Agus juga gitu. Jadi bareng terus tuh sampai satu asrama sampai lulus. Cuman habis lulus Ane lanjut ini dulu tuh ngambil post graduate ada kesempatan di Brunei, jadi di Brunei sampai tahun 2016 akhir. Habis 2016 akhir yaitu cari-cari kerja dapat langsung PNS gitu. Oh, ini berapa lama? Setahun? Di Brunei 2 tahun. Tahu. Agus ke Brunei juga? Enggak, Agus langsung ke Pupu Kujang. Nanti bisa tanya orangnya. Pupu Kujang udah lama, mungkin sekarang udah senior Agus. BUMN kalau Agus tuh. Agus Radiansyah ya. Kang Ari pernah ke Wanayasa ya? Dulu pernah ke nikahan temennya yang di pariwisata juga, yang nikahnya sama orang Wanayasa. Wanayasa di mana sih? Bos Andika nih, PLN nih. Tolong turunkan listrik PLN. Wanayasa, iya kayaknya pernah. Yang di Kementerian Pariwisata juga kan? Iya, ini Januari. Ini nggak bilang-bilang. Aneh lupa, benar-benar lupa. Terus juga kita waktu itu sekalian ada acara di Purwakarta lupa ya apa namanya itu ya, di daerah Purwakarta kota. Jadi di sana ada acara. Dia ketemu kita ya, kalau nggak salah ketemu di tanya itu teman Ane, Yanwar Arif. Iya, dia tapi sekarang udah beda direktorat sama beliau. Gitu. Siap, nanti insya Allah kalau ada kesempatan main ke Yanwar, sekalian main ke rumahnya Teh Devi, insya Allah. Oke, siap di atas Kang. Siap. Oke, udah ya Jar ya. Mungkin Ana nunjuk. Ada yang mau nanya nggak? Oh iya, silakan, monggo. Udah ya. Arif mau nunjuk siapa, Rip? Wah, jelas kalau Ane nyuruh Andika turunin PLN, Dek. Dek, PLN turunin. Ayo dibuka. Baik, ini videonya. mohon maaf nih lagi di kamar ini, istri lagi ngasih ASI dua-duanya. Salamin saja.
Lanjut Kang. Lanjut Dik. Listriknya hidup mati. Bukan, maksudnya yang lain dulu aja, Apa ini aja, lagi pada bangun PLN ini. banget kayaknya. Lempar lagi aja, lempar. Lagi belum Ya. siap. Rip, mau ke siapa lagi, Rip? Ini kan skip Ada dulu. minta Agus dong, Agus. Soulmate aneh 4 tahun lagi, 4. Agus nggak ganggu lagi umrohnya kan ya, Gus ya? Siap. Agus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang Arif bilang, kita selalu bersama, satu kosan, satu kontrakan, satu asrama juga waktu kuliah. Bareng-bareng terus, tapi jalan setelah lulus beda. Arif ke Brunei, saya langsung kerja. Dan beres kuliah, saya langsung kerja ke Cikampek, ke Pupu Kujang. Baru bisa post graduate-nya baru sekarang sih. Gitu. Terus apalagi ya? Untuk nikah saya tahun 2018, udah punya anak satu usia 6 bulan. Cewek cowok Gus? Cowok dong. Agus cewek cowok. Jangan kayak bapaknya ya. Agus Iya. cewek cowok Gus. Yang gue tanya lu. Cowok banget. Buktikan Gus. Itu udah punya anak. Gitu. Secara jalan hidup gitu Lagi sih. post graduate di mana, Kang Agus? Oh ya, sekarang tuh saya lagi Game. UGM. Tinggalnya di Jogja. UGM Jakarta sih. Game Tasik Gus enggak? Itu Universitas Gajah Mada yang di Gajah Mada ya, Gus ya? UGM Tasik bener. Game Tasik coy. Udah negeri sekarang. Ada ya? Wah parah nih orang Jawa Barat datang game di Tasik. Serius ada? Jelas ada kampus terbesar di Priangan Timur itu UGM Tasik. Bukan Universitas Gajah Mada, kayaknya universitas apa sih? Galuh. Gundala. Bukan Galuh. Oh iya. Galuh ada lagi. Unigal tuh. Agus, istri di mana? Oh ya, istri saya di Bali. Di Bali. Anaknya di mana? Anak saya di Bali juga. Oh, kamu ketemu anaknya di mana? Kepo. Bali. Ih, aku bukan kepo, aku care. Ya. Seriusan di Bali, Gus? Perhatian. Iya, jadi masih penempatan di sana. Mudah-mudahan cepet pindah lah ya. Bukannya Sabar istri aja, juga 15 di PLN tahunan. ya Gus ya? Amin. Oh ya, PLN. Oh, kirain Agus 15 di tahun, Cikampek, Gus. 15 tahun, tungguin aja. Enggak lah. Si Bentar Agus di mana? lagi pindah. Gus di mana dirinya teh Gus? Apa? Di mana dirinya teh? Di Cikampek. Oh Cikampek. Kerjanya? Hari kuliahnya di UGM, aku nggak ngerti. UGM Jakarta sih. Jadi Oh, tiap weekend saya ke Jakarta. Gitu. Jadi kuliah eksekutif lah. Wah mantap. banyak duitnya dong Gus. Hah? Yang Banyak gua duitnya dong. ya kan dibayarin kalau Oh, dibayar? bayar mah Dari gak gua. mau. Karunya tuh. Berarti selama pandemi kamu nggak bisa ketemu anak dong, nggak ada pesawat ke Bali. Sekarang bisa. Sekarang. Oh, udah bisa ya. Ah, bukan hanya anak tapi Ketemu anak istri. apa ketemu istri? Anda yang lebih Anak mah- penting Gus. Kalau anak mah alibi sebenarnya kalau kata Andika mah. oh, Benar, kan?
Anak mah alibi, Dik. Sebetulnya yang lain, Dik. Siap, siap. Aduh. Masih suka baca kitab PP ya, Rip ya? Masih dik tadi kan dicerita ngadoa mungeun geus poho ngadoa. Bahaya deh. Aduh. Lanjut Doa geus poho lamun dititahna Agus, cerita mau tentang nunjuk ieu mah. siapa, Gus? Next. Nunjuk Arfan. Sama domba. Nah, sih bener. Jigana emang sekarang ini saatnya kita mengucapkan kata-kata perpisahan, Gus. Bentar lagi Idul Adha. Abis ini Agus Mulyana. Cewek dulu. Oh, ini bener lah dispose, Gus. Kuduna teh si Lise, Gus. Enggak. Lisa lah Pan. Nanti kalau Arfan udah selesai langsung Lisa aja dulu. Enggak, Agus Mulyana dulu mau Idul Adha. Ayo, Pan, lanjut aja. Yang nge-record siapa nih? Yang nge-record? Ada nggak? Bukannya Arfan ya? Enggak, kan tadi katanya si Sultan. Oh, jadi Tan. Jadi, Tan mas kerikatan. nge-record manual. Oh, manual. Oke. Lanjut. Oke. Ya. Jadi gitu ceritanya. Makasih. Oke, siap. Udah, Lanjut, Jar. lanjut Lisa. Jar, lanjut Jar. Ayo dong Arfan. Udah beres. Ayo apa ini lanjut, Lisa? Pan. Ceritakan, aku tuh bahkan nggak tahu kamu nikah kapan. Nah, sedih banget. Emang sengaja nggak ngasih tahu Lisa, takutnya kecewa gitu. Patah hati ya. Lanjut dong Enggak lah. Arfan. Kan udah. Jar tolong, Jar kondisikan Arfan Jar. Dulu kan kuliah di ITB kan. Ya, ITB jadi- kan. Itu gimana Pan? Kuliah di ITB tuh gimana rasa-rasanya terus sampai lulus? ini Tahun berapa? kalau nyeritain kuliah mah kayaknya cocoknya ke anak SMA. Jadi Enggak, maksudnya skip aja aku lah. beres dari SMA itulah ya, dari asrama yang sebenarnya waktu itu aku nggak ikut perpisahan asrama ya, sedih banget pokoknya. Emang kemana? Hah? Emang Dulu kemana kan nggak nggak- itu? Dulu kan nggak pada nyadar kan aku nggak ikut perpisahan asrama, kan sedih banget kan kalian. Iya lo nggak tahu lo. Jadi dulu tuh kan Beneran. pas perpisahan asrama tuh pas harus udah matrikulasi gitu di ITB. Jadinya aku Tapi tidak sempat Ridwan mengucapkan ikut dulu kata-kata. Iya, yang nggak ikut tuh aku, Asep sama Rahmat. Kalau Ridwan kan udah keterima. Nah, kalau Asep, Rahmat, sama Arpan ini harus ikut matrikulasi. Jadinya dulu nggak ikut perpisahan. Pokoknya sedih banget lah kalau diceritain mah. Nah, ya kuliah lah standar lah ya. Kuliah 5 tahun. Lulus 2015. Dari situ gabung ke ini aja. Ngerjain proyekan dosen aja. Sampai ya 2018 disuruh kuliah lagi. Jadi sekarang masih kuliah Di mana? di ITB juga. Lagi sekarang tingkat akhir nih. S3 ya, Mohon Pan ya? Hah? S2 atuh bray ti S3 rek ka S3 kumaha ceritana. S2 heula. Jadi sekarang lagi kuliah sekarang. Jurusan apa, Pan? Jurusan Teknik Tenaga Listrik, bray. Arpon nanya dong Pan. Ya, Kalau kuliah gitu, biaya hidupnya dari mana ya? jadi untuk kuliah ini kebetulan dari awal kan sebenarnya kan sebelumnya kan aku ngerjain proyek gitu kan. Jadi selama kuliah aku masih tetap ngerjain proyek. Terus kuliahnya ada beasiswa juga. Nah, dari beasiswa juga sebenarnya selain dapat beasiswa kuliah, ada itu juga ada bulanannya gitu lah. Dapat judulnya sih buat buat penelitian, tapi akhirnya buat biaya hidup juga. Keren ya.
Bisa ya dari kuliah jadi biaya hidup. Iya. Mantap. Kirain tuh Baru di tahu luar doang, kalau di luar kan karena kurs kan. Ternyata di Indo juga bisa gitu ya. Ya, ya beruntung lah sebenarnya aku juga. Jadi karena itu juga sebenarnya biasanya bukan dari Indonesia, dari Korea sebenarnya. Yang bahkan seleksinya nggak jelas, tahu-tahu keterima aja gitu. Arman mungkin bisa share-share ntar kalau mungkin banyak info atau memungkinkan share-share info beasiswa gitu bisa nggak sih Bang? Kalau sebenarnya sih universitas kan. sebenarnya kalau misalnya buat beasiswa sebenarnya gak terlalu ini juga ya. Kalau saya sih bukan seorang expertise di bidang beasiswa, karena emang cuman karena ngelihat kesempatan ada beasiswa ya udah ngikut aja gitu kalau saya gitu. Gitu ya. Istri Arfan orang mana, Van? Idi Istri orang kepo. Aku kan dia nggak tahu dia Orang nikah. Garut. Orang Ciamis, tapi udah lama di Bandung. Lahirnya mah di Bandung. Nggak sih, dia turunan Ciamis, tapi dia lahir dari kecil di Bandung sih. Padlun ya, Tapi Padlun. keluarga besarnya di Ciamis. Istriku itu. Pan nikah tahun berapa, Pan? Hah? Nikah Nikah tahun berapa? tahun 2022. Jadi sekarang nabung dulu. 2018 bro. Dulu ya Pan ya. Iyalah. Istri kedua kali ya? Itu rencana istri kedua kayaknya. Ketiga dong. Kedua tahun ini. Kedua mah. Jadi begitu. Jadi sedikit share teman-teman, ini apa ya? Mana sebentar. Nah, ini perkembangan dari Arfan sejak SMA sampai sekarang. Ya Arfan nggak berubah ya. Itu yang tengah siapa ya? Nyawa asuh. Yang tengah saya. Aduh. Jadi ini judulnya Metamorfosis, Bray. Ingat, ganteng itu beneran butuh di proses. chat, Pan. Ganteng itu butuh proses, Bray. Itu di chat atau ngejar layangan, Pan? Ya itu pakai itu biasalah, pakai sabut jagung. Merasa keren di zamannya itu yang Itu kayak Yakuza gitu ya. Iya itu ceritanya pas ngechat bangunan mana atau Pan? Ngechat musola mana tuh? Ngechat kelas 10-8 tinggal lagi nih gue ingat kene teh. Keluar lusuh gara-gara chat lah. Sok pepanasan wae. Faktanya tuh setiap orang pernah alay pada zamannya. ITB. Tah benar. Jadi Jawa. Wah, bener tak kade orang kita Genji tah. Masih ada yang mau nanya ke Arfan nggak? Tinggal di Bandung ya. Tinggal enak di Bandung. Masih di Bandung atuh kan kuliahna ge di ITB meureun Bray. Dia di daerah mana? Bisi kayak Agustri kuliahnya di UGM, tinggalnya di Cikampek. Atuh kan Ari Agustri mah eksekutif, apalah aku masih rakyat jelata gini. Di daerah mana, Pan? Di Sukajadi, Bray, dekat PPJ. Waduh, sip lah. Kayak pas ke Bandung insya Allah ya. Nya, sok lah nuka Bandung hayu arulin ka dieu. Urang diajakan ke pasar sederhana. Oh ya, PPG. Pasar atas tuh, pasar atas. Nya baru pasar atas orang dengan keripik, Bray. Pasar atas tapi di bawah. Siap. Ya, pokoknya mah orang mah jadi benar-benar jadi penghuni Bandung lah, pokoknya mah enak mah benar-benar jadi orang Bandung, Bray. Karena Bandung bagiku bukan hanya sekedar letak geografis, tapi melibatkan perasaan di dalamnya. Bandung baru Pan. Dila. Bandung diciptakan pas Tuhan lagi tersenyum gitu Pan ya. Nah, bener tinggal KTP Bandung atau Garut? KTP guys Bandung, Bray. Nama maaf. Terus jadi orang kota. Bukan orang lain domba deh berarti. Alhamdulillah guys di aku sih orang jadi aku manusia. Jadi kakak orang Bandung ya Pan? Hah? Karena jadi kakak Bandung gitu ya? Ya, ini mah guys kartu keluarga guys Bandung, nama. Segala rupa guys di Bandung.
Kalau menangan info tanah properti KW itu harapannya Nah teh, oh nya tuh. Tapi nya geus lah itu mah tong di Bandung lah dengan properti mah geus teu masuk akal karena Iya, iya. orang lagi sayang keluar di Bandung Geus diusir. macetnya namanya Bandung nya. Nya Ke Garut macet deui amat. nya. Ke Garut deui pan. Pindah deui. Nah, nya bisa jadilah. Ya kumaha milik aya orang mah hirupna. Bisa jadi orang kan ternyata dipanggil deui jadi siswa SMA Bina Siswa Cisarua kan. Alhamdulillah orang teh. Lagi mau nanya. Anak udah berapa pan? Hah? Dari istri yang keberapa? Total. Di total mah aya meureun kana hiji mah. Rencana berapa? Tinu ngora apa tinu kolot? Tinu kolot heula atuh. Kenangan ngora. Kacau. Ya, Gitu, Bray. Nah, pokoknya malah perjalanan hidup orang mah tergambar dari foto inilah. Iya ke SMA, ke kuliah. Nah, ya ke SMA. Nah, pasti ya menangin jam, iya. Kameja jeung rompila ya menangin jam. Nah, ya ke kuliah. Nah, ya guys beres gitu. Berarti pas terakhir ketemu di Cimahi itu belum nikah ya pan ya? Pas iraha. Pas makan di Cimahi nya. Di atas kan? makan Mana? Andai kala didinya panggil saya boleh jeung urang sih. Si Aji. Oh kira jeung seri Jawa sih kan. Jeung sari Jawa kade Dari Jawa. Aliando gini. Andai, tah, Bray. Iya, nggak nahan, iya, maaf. Andai. Rusak pan. Nah, Si Gamit ada virgin aja. lain vokalisnya, soalnya kayak Lodi, guys. Nah, benar. Kurang mah alaina telat tuh jika marane pas SMA geus alay. Tapi nu paling kanan nggak segaris itu sega adara atau sega edit ada gitu. Terus ya. Yang mana? Ya, oh benar lah jelas. Paling kanan kan. Nah, paling kanan. Nah. Benar itu bahwa Gimana guys? udah, gus lagi. Lagi, lanjut. Lisa, next Lisa.